Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, puji dan syukur kembali kami haturkan ke depan hadirat-Mu, karena hanya atas berkat dan perlindungan-Mu, pada kesempatan ini kami masih dapat diizinkan untuk menikmati hari yang baru ini. Pada kesempatan ini kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, agar kegiatan kami ini dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bacaan Injil hari ini menceritakan tentang Yohanes melaporkan seseorang yang mampu mengusir dalam nama Tuhan, meskipun ia bukan salah satu dari kelompok bilangan para murid Yesus. Akan tetapi, Yesus justru tidak marah dan bahkan memberi pengajaran kepada Yohanes sekaligus murid-muridnya untuk tidak melarang orang mengusir setan atas namanya. Justru perbuatan baik tidak boleh diganggu. Meskipun seseorang yang menyembuhkan orang yang kerasukan tersebut bukan kelompok dari murid-murid Yesus, tetapi ia melakukan hal yang diajarkan Yesus, yaitu berbuat baik kepada semua orang. Injil hari ini juga sudah jelas bahwa Yesus tidak melihat sebuah perbedaan sebagai halangan. Perbedaan yang menjadikan kita melihat kekurangan dalam diri kita yang memiliki dari orang lain, dan sekaligus juga bersyukur atas kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kita harus bangga terhadap diri kita sendiri, tetapi juga tetap memperhatikan orang sekitar. Berbeda itu baik, tetapi jikalau berbeda dari kebiasaan umum, justru akan menjadi tidak baik. Semoga setelah mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita akhiri dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu ini. Akhirnya kami dapat menyelesaikan kegiatan kami ini. Semoga firman-Mu yang telah kami dengar dan telah kami renungkan bersama dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.